Sudah, Ya, Bu terima Udin, sudah kasih. ya, langsung. Ya, sudah, terima kasih. Jadi saya akan bicara soal membaca dan menulis di jurnal ilmiah ya. Siapa pengarang dan siapa kontributor gitu ya. Jadi baik kita sebagai pembaca maupun sebagai penulis, kita perlu tahu siapa sebenarnya penulis dan siapa sebenarnya yang disebut sebagai kontributor. Nah, ini contoh teman-teman ya yang saya pernah lakukan ya. Jadi saya menulis di jurnal Helion ya dari terbitan Elsevier. Mereka minta deklarasi ya. Setiap penulis dimintakan informasi siapa mengerjakan apa. Jadi deklarasinya itu yang di pojok kanan bawah ini ya. Dan mereka sudah tetapkan seperti pilihan ganda begitu ya, tapi bisa dipilih lebih dari satu pilihan ya. Jadi kita tidak bisa sesuka hati kalau di Helion itu menetapkan kontribusi kita dengan kalimat sendiri. Jadi kita memilih saja ya, bisa multiple choice ya. Nah, ini adalah salah satu penerapan sebenarnya dari kredit ya, atau disebut sebagai kontributor Rawls taxonomy. Nanti saya akan bicara apa bedanya dengan author ya. Nah, ciri-ciri dan potensi kredit ini pertama menurut pengamatan saya pertama adalah dideklarasikan ya. Dia bukan sesuatu yang implisit ya, mengenai siapa mengerjakan apa itu dideklarasikan. Yang kedua, ini bukan soal kepenulisan atau kepengarangan, tapi soal sumbangsih. Kalau bicara sumbangsih, maka itu lebih luas daripada menulis ya. Jadi menurut kredit itu kontribusi atau sumbangsih dalam sebuah publikasi karya ilmiah dan termasuk risetnya itu bukan hanya menulis gitu ya. Yang ketiga, kegunaan kredit ini adalah untuk accountability, kebertanggunggugaan ya atau akuntabilitas ya. Baik untuk funder atau pendana, untuk publik maupun untuk calon kolaborator. Saya ambil contoh, misalnya kalau di sini disebutkan bahwa analisis dan interpretasi data itu ada di Ibu Andang Sari dan ada di saya, maka ini menjadi rekam jejak ya. Bagi pendana yang mementingkan soal analisis dan interpretasi, dia akan melihat, oh ini role-nya ada cukup banyak ya, role yang dilakukan terkait dengan ini. Demikian juga untuk calon kolaborator ya. Jadi biasanya calon kolaborator menghubungi corresponding author, tapi sekarang bisa langsung menghubungi penulis yang memang melakukan bagian atau peran analisis dan interpretasi data. Tidak harus lagi melalui corresponding author. Yang ketiga, ini contributorship ini tidak bergantung urutan penulis ya. Memang salah satu tujuan diadakannya kredit ini karena untuk mengatasi perdebatan. Sering timbul perdebatan siapa urutan penulis pertama, siapa urutan penulis kedua, dan seterusnya. Dengan adanya role, peran yang jelas, itu urutan penulis menjadi tidak relevan sebenarnya ya. Kemudian seyogianya akan mengubah sifat riset bibliometrik ya. Menurut saya ini akan mengubah kredit ini mestinya ya. Karena peran-peran ini sebagai contoh kita bisa saja bicara mengenai metodologi tertentu ya. Untuk kasus tertentu itu siapa sih yang paling inspiratif di dalam dunia publikasi ilmiah misalnya ya. Nah, itu bisa dilihat dari kredit ini, contributorship statement ini. Nanti saya akan tunjukkan perkembangannya sejauh mana terkait dengan pengubahan sifat riset bibliometrik. Kemudian dia juga bisa menunjang, sebenarnya kredit ini menunjang kolaborasi, bukan mentalitas silo gitu ya. Jadi klaim-klaim itu lebih sedikit karena sebenarnya kredit dengan 14 peran, nanti saya akan tunjukkan 14 peran itu apa. Sebenarnya itu ingin menunjukkan bahwa sains sekarang itu kompleks gitu ya. Tidak mungkin kerja sendiri sehingga butuh kolaborasi dari berbagai pihak. Kemudian ada pengakuan terhadap spesialis, bukan hanya penulis. Ya, kredit ini diadakan untuk itu. Ada yang spesialis penerapan alat tertentu, ada yang spesialis mengadakan bahan penelitian tertentu, ada yang spesialis metodologi tertentu. Itu walaupun dia tidak menulis, menurut kredit ini itu diakomodasi.
Dan yang terakhir adalah akan mengubah tatanan resume atau CV akademik menurut saya ya. Nah, ini contoh lain misalnya kontributor berupa mereview pun menurut saya itu bisa masuk dalam contributorship sebenarnya. Ini contoh artikel saya dan kawan-kawan yang baru terbit gitu ya. Sudah mulai saya lihat jurnal-jurnal ilmiah itu menuliskan reviewing editor itu berdampingan, bersandingan dengan nama-nama penulis gitu ya. Nah, ini sebenarnya salah satu contoh dari contributorship. Mengapa? Karena kualitas ataupun pengembangan artikel itu tentu tidak lepas dari siapa yang mereview. Saya pernah menulis sebenarnya soal perkembangan pemahaman saya mengenai author atau penulis atau pengarang gitu ya di sebuah artikel di Kompasiana ya. Nah, dengan adanya perkembangan kredit ya, kita akan bicara mau menggunakan kriteria yang mana, authorship kah atau contributorship kah? Saya ambil contoh di sini yang saya sorot warna merah. Seorang dosen dalam sebuah publikasi ilmiah memberikan wadah, dana, alat, ya, memberikan koneksi, organisasi, motivasi, sedikit komentar. Ya, kemudian dia publish bersama dengan mahasiswanya. Ya, dia tidak menulis. Ya. Nah, kalau menggunakan kriteria authorship, ini bisa masuk gift authorship atau melanggar etika kepengarangan. Tapi kalau menggunakan kriteria contributorship karena dia menyediakan koneksi, organisasi, dana, alat dan sebagainya, itu kemudian bisa terakomodasi ya atau justified sebagai kontributor. Nah, ini yang masih ambigu di kalangan baik penerbit jurnal maupun di kalangan higher education atau pendidikan tinggi. Belum ada konsensus atau kesepakatan yang jelas betul tentang hal ini. Nah, saya akan jelaskan author itu siapa ya secara kebahasaan. Sudah ada kajian, sebenarnya author itu dari kata Prancis kuno, author, yang artinya creator atau originator atau pencipta ya. Dan dia kalau menurut etika kepengarangan itu harus dibedakan antara penulis dengan yang berkontribusi. Kalau yang berkontribusi letaknya di acknowledgement sebelum daftar pustaka biasanya. Tapi kalau menggunakan kriteria kredit, maka kontributor itu satu byline dengan author gitu. Nah, ini persoalannya ya. Nah, kalau kita menggunakan kriteria yang stabil dari ICMJE ya, mereka menyebut beberapa kriteria ya, 4 ini khususnya yang harus dipenuhi keempat-empatnya ya untuk dapat disebut sebagai author ya. Mulai dari kontribusi substansial, konsepsi, mendesain penelitian, kemudian drafting ya, terutama drafting ini ya, kemudian memberikan sumbangsi intelektual, mengapprove, merevisi, menulis. Intinya harus ada aktivitas menulis gitu ya di dalam authorship. Ingat ini pakai kata dan bukan pakai kata atau. Ya. Dan menurut ICMJE sesama penulis itu tidak bisa saling buta mengenai kontribusi sesama satu sama lain begitu ya. Harus memastikan integritas dari co-authors-nya ya. Dan kemudian co-authors juga responsible harus bertanggung jawab terhadap specific part of the work ya. Jadi ini agak lucu sebenarnya karena di sini yang bertanggung jawab untuk masing-masing bagian gitu ya, itu sebenarnya ada di contributorship. Tapi kalau di authorship itu co-authors juga bertanggung jawab terhadap bagian yang lain ya dari tulisannya. Nah, untuk yang tidak menulis itu taruhnya di bagian acknowledgement atau pengakuan atau ucapan terima kasih biasanya gitu ya. Dan ICMJE menyarankan ya supaya editor juga memastikan bahwa pernyataan acknowledgement itu disepakati oleh seluruh orang yang disebut di dalam acknowledgement. Jadi harus ada written permission ya. Nah, tidak selalu ya bahwa penulis pertama itu lebih berkontribusi sebenarnya. Nah, ini kan sering timbul perdebatan gitu ya. Maka itu ada kredit atau contributorship. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, ini yang liputan dari majalah Science menyebutkan bahwa journal
may never standardize authorship convention. Jadi ini memang konvensi-konvensi kepengarangan seperti ini masih belum terstandar. Oke, saya lanjut saja. Nah, untuk masa depan kredit, saya kira ajakannya adalah kita perlu sama-sama beradaptasi terhadap perkembangan yang ada. Ya, sebagai contoh dalam artikel pracetak yang baru terbit, yang baru muncul akhir-akhir ini disebutkan sebenarnya ada lebih dari 50 peran kontributor di dalam publikasi sains, bukan hanya 14 yang disebutkan oleh kredit taksonomi. Ya, kemudian dari antara jenis itu masih bisa divariasikan berdasarkan tingkatannya. Ada yang lead, ada yang equal, ada yang supporting. Jadi ini masa depannya. Ya. Nah, kemudian saya mau menarik kita ke hal yang lebih mendasar atau lebih filosofis. Ya, ini buku yang saya beli waktu saya sekolah menengah, Hidup Matinya Sang Pengarang, begitu ya. Disunting oleh salah seorang guru besar yang pernah belajar psikologi juga, Ibu Profesor Tuti Herati Nurhadi. Ya. Nah, di sini ada, saya kutip saja, ada satu bab yang ditulis oleh Michel Foucault, ya, seorang filsuf, gitu ya. Ada hal yang menarik dari paragraf yang dia sampaikan, gitu ya. Yang saya berikan bingkai warna merah, khususnya yang di sebelah kanan. Apa itu karangan? Ya, dia bertanya, apa itu karangan? Apakah kesatuan yang menarik rasa ingin tahu ini yang ditulis pengarang, ya? Ataukah apa yang dikatakan seseorang juga karangan? Apa yang ditinggalkan seseorang itu juga karangan, gitu ya. Maka kalau kita menggunakan filosofi ini, kita bisa menjadi lebih jelas kenapa kredit mengatakan bahwa, atau kredit taksonomi mengatakan bahwa sebanyak mungkin aktivitas di dalam sebuah riset dan publikasi sains itu sebaiknya diakomodasi di dalam contributorship, gitu ya. Tapi Michel Foucault di sini menggunakan istilah pengarang, ya, karangan, bukan kontribusi. Ya, kontribusi menurut Michel Foucault itu bisa disebut juga sebagai karangan. Ya. Oke, nah ini tadi saya sudah sampaikan bahwa kredit berpandangan bahwa kriteria authorship itu sudah usang. Kriteria tradisional authorship itu yang ada 4 yang harus dipenuhi itu sudah usang, outdated, gitu ya. Nah, ini yang ditawarkan oleh kredit, ada 14 peran, ya. Bukan harus pakai kata dan, konseptualisasi dan bukan, ya. Tapi masing-masing mengerjakan satu role itu sudah bisa disebut sebagai kontributor, ya. Nah, untuk mengelola jurnal bagaimana? Ini juga ada sebuah makalah yang baru muncul di Meta Archive, begitu ya. Inilah contohnya ya, bahwa ada fasilitas metadata, ya, metadata untuk contributorship ini sudah mulai dikembangkan, ya, sudah mulai dikembangkan dan sudah mulai semakin terintegrasi dengan ORCID, ya. Ini contoh Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian, di sebelah kiri ini sebuah artikel di Nature mestinya ini ya, yang di byline authorship-nya itu menyebutkan siapa mengerjakan apa. Misalnya SKS dan RW perform the infected cell survey, sustaining and antibody variant was out assessed, ya. Jadi disebutkan, ini sudah semakin lazim. Saya sendiri pernah mengalami di jurnal Data in Brief, gitu ya. Di versi kesekiannya sebelum betul-betul terbit, ya, di online version-nya itu bisa langsung tahu kontribusi langsung di byline authorship-nya itu, ya. Dan ini teman-teman lihat ada sabuk seperti ini ya, mulai dikembangkan di ORCID. Tapi proyek ini sejak tahun 2015 belum saya lihat perkembangannya, tapi sudah ada gagasan di ORCID kita nanti ada sabuk-sabuk seperti ini. Nah, yang menjadi tanda tanya saya sebenarnya adalah begini. Di jurnal-jurnal misalnya, ini saya ambil contoh di Elsevier, ya, Elsevier, mereka menyebutkan bahwa credit in no way changes the journal criteria to qualify for authorship. Jadi klaim Elsevier adalah kredit itu adalah authorship. Sebenarnya itu bertentangan dengan prinsip kredit itu sendiri, gitu ya, sebenarnya. Tapi entah bagaimana klaim Elsevier bahwa kalau di jurnal-jurnal kami kredit itu ya authorship. Sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Nah, ini contoh yang menegaskan bahwa itu dua hal
yang berbeda ya, tulisan dari Holcomb. Nanti teman-teman saya akan unggah materi ini di slide share. Silahkan nanti linknya diklik ya di artikel MDPI ini. Ya. Nah di sini disebutkan bahwa ya substantial contribution dari sebuah publikasi penelitian itu tidak harus tidak selalu ya itu adalah writing atau menulis gitu ya. Yang lain itu mesti diakomodasi. Jadi itu prinsip dari contributorship ini. Jadi di sini disebutkan if authorship guideline are to be in line with actual practice, then a contribution to writing should today be neither required nor mandatory. Jadi menulis itu tidak mandatory sebenarnya ya kalau di dalam prinsip kredit. Nah inilah gambaran yang tadi saya sebutkan akan mengubah riset bibliometric masa depan. Ini sudah ada apa sebutnya, entah prototype atau apa begitu ya, bisa diklik nanti linknya. Jejaring contributorship ini bisa terlihat ya dengan jelas gitu ya. Kalau selama ini kita mungkin menggunakan Force Viewer untuk memetakan apa jejaring kepenulisan atau kepengarangan atau authorship. Nah sekarang dikembangkan lagi lebih lanjut yaitu jejaring contributorship. Saya kira itu Bung Surya pemaparan saya dan saya harus kembali ke ruang rapat. Baik. Satu pertanyaan. Ya. Berarti kalau silakan. Begitu sangat banyak yang harus diubah dalam penilaian angka kredit kita ya, sistem kita ya. Ya, kalau sistem kita itu kan menggunakan kriteria authorship gitu ya. Jadi yang perlu besarannya itu perlu disepakati dulu gitu ya. Tadi saya sudah katakan standarnya itu apa? Kita mau menggunakan standar authorship ataukah contributorship? Kita nggak bisa mengatakan kita mau pakai standar contributorship tapi kita menggunakan kriteria authorship atau sebaliknya gitu ya. Jadi tidak bisa campur aduk seperti itu. Maka tadi saya katakan campur aduk antara authorship dan contributorship itu membingungkan. Ya, jadi harus jelas dulu kita mau pakai yang mana. Pengelola jurnal mau pakai yang mana. Asosiasi mau pakai yang mana. Kira-kira seperti itu. Kira-kira siapa yang menetapkan? Perkembangannya saat ini contributorship. Ya. Kira-kira siapa yang nanti menetapkan itu? Ya saya kira kalau kita punya asosiasi pengelola jurnal itu saja diberdayakan gitu ya. Artinya silakan berdiskusi gitu ya. Kemudian mungkin hasil diskusi itu bisa disampaikan sebagai sebuah usulan kepada pemerintah begitu ya untuk pengakuan angka kredit gitu. Nah, perkara nanti disepakati bagaimana itu nanti mungkin ada diskusi lagi gitu. Terakhir, apakah ini akan menyelesaikan berbagai masalah yang ada tentang kepenulisan atau malah menambah masalah? Saya kira inilah wujud demokratisasi itu gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal demokratisasi pengetahuan ya. Jadi pengetahuan itu kan juga merupakan kontribusi dari banyak pihak begitu. Kalau kita mengkelas duakan kontributor ya, selama ini kan kita seperti mengkelas duakan kontributor dengan menaruhnya di dalam acknowledgement, bukan di byline authorship gitu ya. Jadi kita memisahkan itu. Sebenarnya itu sudah ada penjenjangan gitu, ada kelas 1-nya, kelas 2-nya. Padahal tadi seperti dikatakan nyaris mustahil ya, sains yang serius saat ini, sains yang bermutu saat ini merupakan hasil kerja individual, merupakan hasil kerja bahkan beberapa orang atau sekelompok kecil orang. Pasti ada tangan-tangan lain, pasti ada kontribusi lain yang walaupun dia tidak menulis, tapi memberikan sesuatu di dalam riset dan publikasi itu. Nah, demokratisasi berbicara bagaimana kita mengapresiasi dan mengakui keragaman atau diversity kontribusi itu. Saya kira open science, open mind, disinilah letaknya. Demokratisasi, disinilah antara lain letaknya. Begitu kali. Bung Surya.